Indonesia adalah sebuah negeri yang terbentang luas di sepanjang Khatulistiwa. Sebuah tanah yang dihuni oleh lebih dari 100 suku bangsa, dengan lebih dari 100 bahasa, dan beragam budaya yang saling berdampingan meski terpisah oleh samudra dan pegunungan. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman, baik dalam hal alam, budaya, dan tradisi, serta dalam nilai-nilai yang hidup dalam setiap jiwa rakyatnya. Di balik setiap tari, lagu, dan cerita rakyat, Indonesia menyimpan kekayaan yang tak ternilai yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, meski terpisah oleh ribuan pulau, Indonesia tetap bersatu oleh satu semangat, satu tekad, dan satu dasar yang mengikatnya, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi jiwa yang menyatukan perbedaan dan merajut bangsa ini dalam kebersamaan yang kokoh. Menjaga agar meskipun ada beragam suku, agama, dan budaya, tetap adanya semangat gotong royong dan saling menghargai. Dalam setiap langkah, Indonesia tumbuh meskipun menghadapi berbagai tantangan, dari gempa bumi yang merobek bumi hingga kebakaran hutan yang membakar langit. Dari polusi yang merusak alam hingga tantangan sosial yang menghimpit. Namun, dari setiap tantangan itu muncul harapan, muncul semangat untuk bangkit dari anak-anak yang menatap masa depan dengan penuh cita-cita, hingga harapan dari pemimpin yang terus berjuang untuk keadilan. Alam Indonesia yang subur dan beragam dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga lautan yang menentang angin adalah simbol kekayaan yang luar biasa. Sebuah tempat di mana kehidupan berkembang dalam keindahan yang tak terlukiskan. Meskipun terkadang kita merasa terpuruk oleh berbagai masalah, Indonesia tetap berdiri teguh sebagai rumah bagi siapa saja yang mencintainya. Sebagai tanah yang tak hanya dihuni, tetapi juga dicintai, karena Indonesia bukan hanya sekedar tempat tinggal. Ia adalah rumah yang hidup dalam setiap detak jantung anak bangsa yang terus berusaha menjaga dan memperjuangkan tanah air ini. Dengan segala kerendahan hati, semangat, dan keyakinan bahwa negeri ini akan terus berkembang dan bersinar sepanjang bendera merah putih berkibar di angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Rahmawati Rahman dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keluhuran. PPKN merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Latar belakang mata kuliah ini sangat penting, terutama karena Indonesia sebagai negara yang majemuk menghadapi berbagai tantangan kebangsaan. Kita hidup di era globalisasi, di mana batas-batas budaya, nilai, dan informasi semakin terbuka. Hal ini bisa membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi dan pertukaran ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat mengikis nilai-nilai nasionalisme dan identitas kebangsaan kita. Kita juga menyaksikan berbagai permasalahan seperti intoleransi, konflik sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta menurunnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Melihat kondisi tersebut, diperlukan pendidikan yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kesadaran kewarganegaraan. Disinilah peran penting PPKN membekali mahasiswa dengan nilai-nilai dasar kehidupan,
berbangsa dan bernegara, agar mampu berperan sebagai warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab. Tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari pembelajaran PPKN di perguruan tinggi adalah yang pertama, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang berkarakter Pancasila. Artinya, mahasiswa tidak hanya tahu apa itu Pancasila, tetapi juga mampu mengenalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, keadilan, dan toleransi. Yang kedua, membutuhkan kesadaran konstitusional. Melalui pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan, dan hukum nasional, mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis dan aktif dalam menjaga tatanan negara yang demokratis. Yang ketiga, mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. PPKN mendorong lahirnya generasi muda yang tidak apatis, tetapi peduli terhadap isu-isu sosial, politik, dan kebijakan publik. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi dan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai bangsa yang beragam suku, agama, dan budaya. Kita dituntut untuk menjaga persatuan melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dengan tujuan-tujuan tersebut, PPKN menjadi fondasi penting dalam membangun kepribadian mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa. Maka dari itu, kita dapat simpulkan bahwa PPKN bukan hanya sekadar mata kuliah wajib, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan jati diri mahasiswa sebagai warga negara. Melalui pembelajaran ini, kita diharapkan menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki semangat kebangsaan, kesadaran hukum, dan tanggung jawab sosial. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya PPKN di perguruan tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.